Shalom, Selamat sore menjelang malam saudara-saudara. saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumat tanggal 24 April 2020, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan surat himbauan untuk menghentikan perdebatan teologis di media sosial. KL udah terima belum nih suratnya? Sudah, dan dua tokoh ini adalah tokoh Kristen. Betul sekali saudara-saudara. Perdebatan ini terjadi di antara dua tokoh agama Kristen. Dan bahkan ini tidak hanya terjadi antara dua orang saja atau dua tokoh saja, melainkan membuat terbaginya menjadi dua kubu besar yang saling menyerang, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nah, dengan adanya pertentangan ini, apakah mencerminkan identitas sebagai seorang Kristen? Memang identitas Kristen itu seperti apa sih, Kak? Nah, KL dan juga saudara-saudara pasti mengetahui ya bahwa identitas Kristen itu kita kenal dengan jargon kasih. Iya, betul sekali, kasih. Ya, itu tentunya berkaitan dengan tema renungan KRT kita pada malam hari ini, yaitu hidup dalam kasih persaudaraan. Ya, saudara-saudara, tema pada malam hari ini adalah hidup dalam kasih persaudaraan. Saudara-saudara sudah membaca 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 23. Surat ini ditulis oleh Petrus. Tujuan dari surat ini adalah penguatan dan juga penghiburan kepada jemaat Tuhan yang ada di sekitar Asia Kecil. Kenapa sih Petrus menguatkan dan juga menghibur melalui surat ini? Karena jemaat Tuhan di tempat-tempat itu sedang mengalami penderitaan, situasi yang sulit. Karena pada saat itu ada kaisar yang menganggap dirinya sebagai dewa, Kak. Dan kaisar ini ingin orang-orang menyembah dia, termasuk jemaat Tuhan. Nah, karena jemaat Tuhan ini sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, jadi mereka tidak mau menyembah kaisar. Mereka menolak. Karena mereka menolak menyembah kaisar, akhirnya mereka dianiaya. Situasi aniaya itu membuat mereka menderita. Tetapi Petrus mengingatkan kalau misalnya mereka memutuskan untuk mengimani Yesus lalu mereka menderita, itu tidak masalah. Itu adalah sesuatu yang harus diterima. Karena Yesus sendiri sudah lebih dulu menderita untuk mereka, bahkan untuk kita pada saat ini. Jadi kalau misalnya penderitaan adalah konsekuensi dari kita mengimani Yesus, ya harus mereka dan kita hadapi bersama. Dan selain itu juga Petrus menasihati di dalam keadaan menderita, jemaat-jemaat Tuhan harus tetap menunjukkan kasihnya. Sekalipun menderita, sekalipun dianiaya, kasih itu harus tetap diwujudkan. Sekalipun itu kepada orang-orang yang menganiaya mereka. Nah, ini situasi pada saat itu sama dengan situasi kita pada saat ini ya. Meskipun memang beda penderitaannya kenapa, tetapi situasi pada saat ini juga membuat kita sulit, membuat kita susah, dan membuat beberapa orang menderita gitu ya. Ada dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, menurut Kak Mirna, dalam kondisi yang serba sulit gitu ya, karena pandemi COVID-19 ini, bagaimana sih cara kita tetap mewujudkan kasih? Ya, tentunya kita semua bisa merasakan ya banyak sekali dampak yang terjadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, adanya pandemi ini sudah cukup lama juga ya KL nih ya. Tentunya bisa membuat energi kita itu menjadi sangat-sangat terbatas. Kenapa sih bisa terbatas? Yang pertama, kita juga setiap hari mendengar berita nih KL ya, banyak sekali korban yang berjatuhan setiap harinya. Ketika kita mendengar berita tersebut, pasti akan menimbulkan rasa takut. Selain rasa takut juga menimbulkan rasa khawatir. Lalu selain berita tentang meninggalnya orang yang semakin banyak, kita juga mengetahui bahwa adanya korban yang terus semakin berjatuhan, tentunya membuat kita khawatir. Nah, selain itu ada apa lagi nih KL dampaknya? Yang kedua, yang membuat energi kita terbatas itu karena situasi pada saat ini. Mungkin saudara-saudara dengan Kak Mirna juga tahu ya, jargon di rumah aja gitu. Di rumah aja ada banyak sekali orang-orang yang bukan disuruh sih, tapi dianjurkan untuk di rumah aja, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, belajar dari rumah.
Bahkan parahnya lagi, banyak juga orang yang dirumahkan alias di PHK. Nah, kalau misalnya orang-orang sudah di rumah, mungkin beberapa ada yang masih bekerja, bisa bekerja dari rumah. Tetapi banyak orang yang tidak tahu ketika mereka harus di rumah, mereka harus ngapain. Dan ketika mereka bingung mau melakukan apa dalam kehidupan mereka, bekerja apa gitu, dan itu membuat energi mereka terbatas. Itu yang kedua. Ya betul, mungkin KL boleh nambahin lagi nih ya sedikit ya. Tadi yang menimbulkan rasa takut itu biasanya kita mendengar berita-berita atau informasi yang negatif dan bahkan hoax. Gitu. Itu juga pasti menambah keresahan buat warga jemaat sekalian gitu. Nah, kemudian yang ketiga nih, kayak tadi udah yang kedua ya. Yang ketiga itu seperti kita ketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini bahkan kita belum tahu apakah ada obat atau vaksin yang bisa langsung menghancurkan atau membasmi virus COVID-19 ini. Nah, karena kita masih belum tahu sampai kapan vaksin itu ada, maka kita pun tidak tahu ya Kak El ya, sampai kapan nih pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Sama-sama kita nggak tahu ya Kak El ya. Nah, menurut Kak El gimana nih? Iya, itu yang kita sebutkan cuma tiga ya, tiga alasan yang membuat energi kita terbatas. Sangat terbatas ya. Dan mungkin ada alasan-alasan lain. Tetapi pada saat ini, saudara-saudara, kita mau belajar bahwa ketika energi kita terbatas, jangan dihabiskan untuk saling menyalahkan, untuk mencari kambing hitam untuk disalahkan, tapi untuk bekerja sama dan mencari solusi bersama. Maka tema pada malam hari ini, hidup dalam kasih persaudaraan itu harus betul-betul kita hidupi pada saat ini. Betul. Harus bagaimana caranya nyatakan ya Kak ya? Iya. Bagaimana caranya tadi udah disinggung sebetulnya sama KL ya. Yang pertama kita harus saling bekerja sama. Kerja sama itu kamu bisa apa? Aku bisa apa? Iya. Lalu bisa juga kita mewujudkan, bukannya menciptakan perang atau kerusuhan. Kalau misalnya tadi kita bicara ke pertentangan yang pertama ya, terjadi antara dua tokoh Kristen, itu bukan berarti kita harus saling menyerang atau mencari pihak kita merasa paling benar, pihak yang lain lebih salah. Itu makanya akan menyebabkan tidak terciptanya kasih atau perdamaian ya Kak ya. Iya. Selanjutnya, bukan untuk saling bersaing juga ya Kak. Betul. Tapi saling membuat berdaya. Nah, ini maksudnya ya Kak Mirna ya. Saling membuat berdaya itu ketika kita lihat sekitar, misalnya ini kita gereja ya. Ketika ada gereja-gereja yang kurang berdaya untuk membuat ibadah daring online gitu ya. Seharusnya gereja yang berdaya membantu membuat gereja yang tidak berdaya itu menjadi berdaya gitu. Memberikan ide atau itu dalam lingkup yang besar. Tapi ini bisa kita harus kita mulai dari lingkup yang terkecil di tengah keluarga. Jangan sampai antar suami, antar keluarga, antar orang tua dan juga anak itu malah saling menyalahkan, saling menyerang, saling bersaing. Tetapi harusnya bisa ngasih ide, saling memberi ide gitu. Dan juga di dalam persekutuan gereja gitu ya. Karena kondisi pada saat ini kita memang banyak terbatasnya. Di dalam situasi terbatas ini, bagaimana caranya persekutuan tetap dibangun, yaitu dengan tetap saling memberi ide antar anggota jemaat, bukannya saling menyalahkan. Dengan begitu saudara-saudara, hidup dalam kasih persaudaraan akan terus dapat kita jalani. Seperti yang telah dikatakan oleh Petrus, dalam keadaan menderita sekalipun, kasih persaudaraan harus tetap kita hidupi. Amin.